16 halaman 12. Wa tahsisu ni ya wa tahsisu halaman 12. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hasulan utawi kanidane khas yuqabilu iku ngadepi al-ama ing am wa yuqalu maka ucapaken fihi ing dalem khas ma iku lafal ma apa lafal la yatanawalu kang ora mengku apa ma syai'an ing perkara luru fasaidan mongko utawi luwih akeh min ghairi hasin saking tampa den ringkes enahu contoni rajulun wong lanang siji wa rajulaini lan wong lanang loro wa salasatu rijalin lan telu pira wong lanang. Jadi di sini itu dijelaskan apa khas itu. Wal khas yuqabil am. Khas itu adalah kebalikan daripada am, atau khas itu yang berhadapan dengan am. Kan definisinya am itu ma yatanawalu syai'ani fasaidan. Jadi kemarin dijelaskan apa am itu lafal yang mencakup ya dua atau lebih tanpa terbatas. Maka khas itu kebalikan daripada am. Apa katanya? Ma la yatanawalu syai'an fasaidan min haslin. Ya berarti ini mencakup hanya tertentu, maka tidak sebut yaitu lafal yang tidak mencakup dua atau lebih yang tanpa dibatasi. Artinya kalau khas itu dibatasi. Udah bilang rajulun berarti maksud satu laki-laki, rajulaini dua laki-laki, salah satu rijalin tiga laki-laki. Jadi ketemu, namanya tasis. Namanya khas ya, bukan tasis, khas. Wa tasis sudah utawi ada tasis. Tamyizu ba'dil jumlati artini ngetoaken sebagian jumlah. Ai ikhrajuhu artinya ngetoaken sebagian jumlah. Ka ikhrajul mu'ahadina kayak ngetoaken orang kafir mu'ahad min qaulihi ta'ala saking dawuh Allah Ta'ala faqtulu mengkocek mateni sira kabeh al musyrikinah maring o kafir wa huwa utawi tasis yang kasmu kebagi apa tasis ila mutasil maring mutasil nyambung wa mungfasindan orang nyambung fal muttasil maka utawi kang nyambung al istisna iku istisna wa syad lan bekal teko apa misaluhu teko ni contoni
istisna. Wa syartu lan syarat nahu contohnya akrim muliakan sira Bani Tamimi yang Bani Tamimin yang keturunan Tamim inja akalamun teko ka ing inja uka lamun teko sapa Bani Tamim ka ing sira ail jaina minhum. Ail jaina artinya wong kang teko minhum saking Bani Tamim. Wa takidu lan takid bisifati kalawan sifat. Jadi tadi kan istisna, sekarang wa takid. Nahu akrim muliakan sira Bani Tamimin pada Bani Tamim al ulama al fuqaha kang ahli fikih. Wal istisna lan uta istisna ihraju ma mutakin barang laulahu jak saking ora ono apa isna ladoh lam kamalebu apa barang fil kalami ilm guneman laulahu lamun ora ono apa ma ladoh lam kamalebu apa ma fil kalami ilm guneman nahu ja atako ala kaum sebakum ila zaidan ang zaid wa inna ma yasuhula an muhyassa alis apa isna bisa ti ayat kau masa itu tetap minal musasna min saking perkara kang den cobaaken sayun posisi nahu contohni lahu enak katu ingsun alaya wajibna lahu enak katu zaid keliru saya lahu enak katu zaid alaya wajib mata ingsun asyaratun apa 10 illa tis'atan angin samu walau qalam kamun ngucap sepuang illa asyaratan angin 10 lam yasiha maqarasa apa istisna wa talzamuhu lan wajib wa huwa al-asratu apa 10 wa min syarti lan saking syarati istisna ayaku yang ono apa istisna mutasilan iku sambung bil kalami kalawan guneman falau qala lamu falau qala maka lamun ngucap ja'ataka al-fuqaha sapa para ahli fikih semua qala maka ngucap sepuang ba'da yaumin sa'awisi sa'tinu illa zaidan an zaid lam yasihah wa sah wa idusan wanang taqdimul wasna potikin wasna alal musna min musna minhu nahu contoni maqama orang ngadeg illa zaidan an zaid ahadun sapawaan wa idusan wanang apa isna minal jiseng sa'dinis kama taqaddama koyok keterangan kawis sisi kan kayak contoh kawis sisi wa min ghairihi lan lain sak jenis contoh ni ja'atak ko al-qaum sapa kaum illal hamirah angin himar wasatlu taisat. Nah sudah dulu biar tak terlanjang. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi wa huwa yanqasimu ila mutasin wa munfasilin. Kemudian dijelaskan di sini bahwa istisna itu terbagi dua. Ada yang mutasil, ada yang munfasil, artinya sambung. Apa yang mutasil di sini dijelaskan? Katanya fal musatilu al-istisna, yaitu istisna baik istisna berupa illah atau dengan ghairu.
Tapi di sini contohnya selalu menggunakan illah. Wasyartu, dan yang kedua pakai syarat. Nanti apa syarat itu dijelaskan. Jadi contohnya di sini akrim bani tamimi, akrim bani tamimin inja'aka, inja'uka jamak ya. Akrim bani tamimin inja'uka. Nah, akrim itu kan perintah. Nah, inja'uka ini menjadi saran. Muliakan keturunan Bani Tamim ini kalau mereka datang kepada kamu. Berarti apa berarti itu? Berarti yang dihususkan, yang ditahsis dengan apa? Dengan datang. Maka di sini apa? Ditahsis dengan syarat. Syaratnya kapan? Kalau datang. Tidak semua Bani Tamim dimuliakan, tapi dihususkan yang datang. Itu namanya ditahsis. Apa tahsis itu? Dijelaskan tadi itu membedakan sebagian daripada kelompok. Gini, saya jadi penting ini menurut saya terangkan kamu ini dalam ilmu usul. Di sini diterjemah, didefinisikan tentang tahsis itu apa? Tamyizu ba'dil jumlati, yaitu membedakan atau mengeluarkan sebagian daripada kelompok. Contoh begini, ada dua kelompok ini. Ada kelompok, misalnya kelompok A 2 orang, kelompok B 2 orang. Satu sama-sama keturunan Bani Tamim. Satunya datang, ada yang tidak datang. Nah, ini kan dua ini kan sama-sama kelompok Bani Tamim. Ya, kelompok Bani Tamim. Nah, kalau kita menggunakan syarat, kemudian bilang siapa yang harus dimuliakan? Nah, kemudian bilang ini yang dimuliakan yang datang saja. Nah, maka berarti ini yang datang ini dikeluarkan dari apa? Tidak pada umumnya yang ada di Bani Tamim. Hanya dia yang datang, namanya itu ditahsis dengan syarat. Maka di sini menyatakan akrim Bani Tamimin inja'uka. Nah, berarti muliakan keluarga Tamim itu kalau mereka datang kepada kamu. Nah, berarti apa? Ditahsis, dikhususkan dalam mengistimewakan dia kalau dia datang. Kalau nggak datang ya biarkan aja. Akrim Talabatil Ma'had Syarifuddin kapan? In ta'allamukah, muliakan santri Syarifuddin kalau mau belajar kepada kamu. Ya Tedung tak usah muljaki. Yang Tedung itu kan kelompoknya Walid. Duh iya kan sama, kalau Walid dapat air liur, kamu yang tidur dapat air liur. Kan sama kedudukannya. Wa taqidu bi sifat, dan juga ada tahsis itu ditentukan dengan sifat. Nah, sebelum contoh kita begini, kamu begini, contoh dengan sifat. Nanti santri-santri ini maurib akan diberikan konsumsi oleh Nyai Atis. Oh, senang sama semua. Tetapi yang hafal Quran dan diundang mengaji, nah, itu namanya dengan sifat. Awalnya apa bilang? Santri akan diberi buka bersama dengan makanan istimewa. Wah, senang semua santri. Banyak ini. Namun ditambahin sifatnya, siapa sifatnya? Yang hafal Quran dan diundang mengaji. Nah, itu namanya tahsis itu dengan sifat. Paham ini logikanya ya. Nah, jadi di sini aktor menyatakan contohnya akrim Bani Tamimin al-fuqaha'ah, muliakan Bani Tamim. Apakah semuanya? Tidak. Yang mempunyai sifat dia ahli fikih. Nah, kemudian kembali lagi di atas kata tadi kan yang pertama apa? Istisna ya. Nah, ini keterangannya.
wal istisna'u ihrajuma laulahu la dakhala fil kalam. Apa istisna itu? Mengeluarkan sesuatu, andaikan tidak ada istisna maka satu masuk dalam pembicaraan. Contohnya di sini ja'al qaumu illa zaidan. Ja'al qaumu illa zaidan. Ini contoh-contoh zaid lagi. Di sini ja'al qaumu. Kaum diantaranya siapa? Zaid. Berarti Zaid itu dah datang. Tetapi karena ada illah, maka Zaid berarti tidak dah datang. Paham ini dulu. Maka istisna itu mengeluarkan sesuatu, andaikan tidak ada istisna maka sesuatu masuk dalam pembicaraan. Jadi andaikan berhenti ja'al qaumu berarti Zaid juga dah datang. Tapi ketika dipastikan illa Zaidan berarti tidak datang. Maka andaikan tidak ada illah maka Zaid masuk dalam pembicaraan, sama-sama dah datang. Itu namanya istisna. Nah, maka kenapa di dalam syahadat kita ini menggunakan istisna, dan itu istisna berapa? Nafi, la ilaha illallah. Kemarin kan tahu kita bahwa la yang masuk kepada nakir apa? Menunjukkan apa? Gitu ya. Kan ingat sampean, la rajula fid dari, kan ingat kemarin, la rajula fid dari. Berarti tidak ada laki-laki sama sekali di rumah. Ketika menyatakan la ilaha, tidak ada Tuhan, berarti tidak ada Tuhan sama sekali. Nah, kemudian apa? Illallah, kecuali Allah. Nah, andaikan tidak ada illallah berarti betul-betul tidak ada Tuhan. Tapi ketika illallah berarti hanya Allah yang ada. Maka kenapa orang menyatakan tidak menyatakan Allah ilahun, Allah sebagai Tuhan umpamanya? Maka karena itu kenapa menyatakan asyhadu, menyatakan asyhadu Allah ilahun, asyhadu Allah ilahan. Kenapa tidak menyatakan asyhadu Allah ilahan, tapi menyatakan la ilaha illallah. Nah, karena ketika menyebutkan Allah ilahun berarti masih bisa jadi yang lain ada Tuhan. Tapi ketika menyatakan la ilaha illallah berarti tidak ada Tuhan sama sekali. Sama dengan anak muda menyatakan aku mencintaimu, jangan bahagia juga mencintai yang lain. Kalau menyatakan aku tidak ada yang kucintai kecuali kamu, oh berarti satu. Sama dengan orang yang mau menikah, aku tidak memiliki apa-apa kecuali engkau, berarti miskin, dia nggak punya apa-apa kan? Duh ya, kau bilang aku tidak memiliki apa kecuali engkau di dunia ini, berarti apa dia? Yang tadi pesekun nanti, nah adik kamu toh. Jadi jangan salahkan nanti kalau menikah dia miskin, karena salahnya umumnya. Nah, ini kembali lagi di sini, istisna itu menyatakan ikhraju ma laulahu la dakhala fil kalamahu ja'al qawmu illa zaidan. Wa inna yasul isna'u bi syarti ayat qamin musna minhu syai'un. Daripada istisna itu harus masih ada sisa mustasna minhu. Gini nih, biar paham nih dulu nanti, karena ini masuk dalam ilmu, nanti masuk ke hukum. Contohnya begini. Ini ada contohnya di kitabnya begini. Tapi ini tidak begitu jelas kalau tidak dijelaskan. Kalau begini. Umpamanya ini kamu jumlahnya 10. Ini contohnya orang punya utang. Di sini di kitabnya ini contohnya utang begini. Kitabnya kan begini nih contohnya kitabnya. Nahu lahu alayya asratun illa tis'atan. Jadi dalam bab muamalah itu, bab ikrar itu kan terjemahnya begini, lahu enak kadhi wong alayya sengsara ngatasi ingsun.
Kalau menyatakan lahu alayya dainun, siapa yang punya utang itu? Kalau menyatakan lahu alayya dainun, siapa yang punya utang? Siapa? Saya. Tapi kalau menyatakan alaihi li dainun, siapa yang punya hutang? Dengerin saya lagi. Contoh yang pertama seperti kitabnya, lahu alayya dainun, siapa yang punya hutang? Saya. Jadi kalau menyatakan alaihi li dainun, siapa yang punya hutang? Nah, di dalam ilmu, dalam fikih muamalah itu, hati-hati penggunaan itu. Maka itu jadi penting memperhatikan huruf jar itu. Nah, maka karena itu di sini dicontohkan, di sini bab ikrar kalau di fikih itu menyatakan saya punya hutang 10. Nah, kecuali 9, wajib bayarnya berapa itu? 1. Kan berarti nah, ini 10 ini namanya musasna minhu, kemudian 9 itu namanya paham ini dulu. Yang 10 namanya musasna minhu, kemudian tis'ah itu namanya istisna. Paham ini dulu. Nah, di sini dijelaskan wa inna ma yasihul isna'u bi syarti ayyuqam nabasna minhu syai'un. Maka istisna sah kalau misalnya minhu masih ada sisanya. Di sini kan katanya aku punya hutang 10, cuma dikecualikan 9, berarti tinggal 1. Kemudian dituliskan oleh musannif, falau qala illa asatan dan yasiha wa talzamuhu al-asatu. Anda akan bilang begini, saya mempunyai hutang kepada dia kecuali 10, kan habis. Tadi bilang kan pesan minhunya 10, lalu dikecualikan 10, habis atau tidak? Habis. Maka berarti ini tidak sah hisnya, maka dia wajib bayar 10. Paham maksudnya ini ya? Ini nanti ketika sampai masuk ke Quran, ke fiqh dan itu penting ini. Saya pernah ditanya oleh seorang yang calon profesor, ya, tanya begini ke saya, di mana sih posisinya bahasa Arab? Murahnya begini, pertanyaan awalnya, apakah Imam Syafi'i itu ahli bahasa? Ke saya, iya, saya bilang, karena saya baca Manaqib Syafi'i itu, saya bilang Imam Syafi'i ini sebelum dia ngaji kepada Imam Malik bin Anas itu, dia itu belajar bahasa Arab. Bahasa Arab itu selama 2 tahun. Ya, bahasa Arabnya orang belajar bahasa Arab kayak kita belajar bahasa Indonesia. Nah, apa ciri-cirinya belajar bahasa Arab? Ya, mereka itu menguasai syair-syair. Nah, di antaranya kehebatan Imam Syafi'i ini, saking syair-syairnya banyak yang dihafal itu, dia bilang ketika dia diremehkan bahwa dirinya tidak ngerti sastra, bilang, saya kalau baca syair 2 bulan dibaca, tidak usah mulai di depan lagi, saking banyak hafalannya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya bilang, ketika seorang khalifah itu nulis surat kepada Imam Syafi'i, pertanyaan pendek. Apa pertanyaan? Kaifa nafhamul Islam? Bagaimana saya paham Islam? Lalu Imam Syafi'i manggil muridnya supaya dia ngambil kolam dan ngambil kertas, lalu yang mendikte kepada santrinya itu untuk ditulis, untuk membalas surat dari khalifah itu yang pertanyaan pendek, kaifa nafhamul Islam? Singkat cerita, lalu dia nyuruh santrinya yang namanya Muhammad juga, kan Imam Syafi'i itu namanya Muhammad bin Idris gitu ya. Kemudian nyuruh santrinya supaya dia didikte bahasa kita di Imam Syafi'i Daud, dia nulis. Yang tulisannya itu lebih daripada 1000 halaman, kan tulisnya besar-besar. Lalu dikirim kepada khalifah.
Nah, di antaranya paling banyak itu ilmu bahasa. Yang dikirim itu lebih banyak ilmu bahasa. Contohnya saya bilang bicara tentang apa hakikat dan majas itu bahasa, saya bilang. Am dan khas itu bahasa. Mutlak muqayyad itu adalah bahasa. Mantuk dan mafhum itu adalah bahasa. Saya bilang hampir semuanya lebih banyak usul fikih itu seputar bahasa. Nah, itu menunjukkan bahwa yang pertama Syafi'i itu ahli bahasa. Yang kedua, bahwa memahami Al-Quran dan hadis itu harus menguat dalam ilmu bahasa. Maka di dalam teori kita ini harus menguasai ilmu sorof, harus menguasai ilmu nahwu, harus menguasai ilmu balaghah, itu bahasa. Yang kemudian ilmu namanya ilmu lughah. Kalau bahasa kita apa? Kamus ya. Nah, itu juga ilmu lughah, artinya kita ngerti bahasa Arab, paham mufradat, hafal mufradat, juga hafal sorof, paham sorof, dan juga hafal nahwu dan balaghah. Nah, itu saya jelaskan begitu. Nah, dan kemudian surat yang dikirim itu kemudian terkenalah namanya kitab namanya Ar-Risalah. Jadi pertama kali usul fikih itu yang ditulis Imam Syafi'i itu bukan apa bahasa saya, bukan dia memang mengarang kitab, tapi dengan izin Allah adalah surat yang diminta pertanyaan dari seorang khalifah tentang bagaimana memahami Islam. Saya ingin menyampaikan begini, ada tren sekarang itu selalu mendengungkan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Memang selama ini kita pergi kemana kok mau kembali gitu. Kalau namanya kembali kan pernah pergi gitu kan. Terus nomor dua, pemahaman kembali kepada Al-Quran dan hadis itu berarti kembali kepada pemahaman yang benar, bukan hanya memahami secara terjemah. Nah, karena Al-Quran dan hadis itu bahasa Arab, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kecil sedikit, kecilin ya, coba ingin, karena kalau saya dekat mungkin ini. Nah, karena Al-Quran itu kurang peka sedikit, tes kurang peka, tes. Jangan semuanya dirubah. Sebelumnya saya biar nggak nyetelnya repot lagi nih. Siapa yang tadi nyetel nih? Ini sudah diputar semua. Satu ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, Rasulullah, kapan hari kiamat tiba? Rasulullah jawabnya pendek, idza fuidal amru ila ghairi ahlihi fatadiri sya'an, katanya. Ketika satu masalah diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunduk saat kiamatnya, katanya Rasulullah begitu ya. Nah, saya mengingatkan saya waktu saya kecil itu. Saya dulu masih kecilnya kan suka elektronik gitu. Nah, umi saya ini kan punya toko. Nah, punya kalkulator itu jatuh. Kan lepas gitu. Akhirnya saya suruh perbaikin. Saya kan nggak ngerti memperbaiki kalkulator. Pasanglah tombolnya. Namun anehnya ketika pencet 4 keluar 8. Pencet 6 keluar 3. Karena salah usah tombol itu. Ya. Umi saya itu cuma senyum. Ya, tidak marah. Kan umi saya ini kayak istri saya ini, pada anaknya nggak marah itu. Sampai tua begitu saya nggak pernah dimarahi. Nggak tahu kalau sampai berapa kali dimarahi oleh ibunya itu. Umi saya ini nggak pernah marah, tapi saya suka marah, padahal ibunya nggak suka marah. Nah, masuk lagi ya, saya tadi bilang paham ya tentang hisna ya, tentang siapa paham lah. Kenapa saya jadi penting walaupun agak rumit ini, menurut sama kan gampang cuma di hisna sih, tapi saya ingin bagaimana prakteknya di dalam nanti, karena kan tidak mustahil kamu ini ngaji terus gitu ya. Ya. Kadang-kadang orang ini kan mikirnya kalau sudah menikah berhenti ngaji. Sebenarnya harus ngaji. Saya ini sudah punya anak, dulu saya ngambil S2 itu saya ngambil S2 itu anak 2. Ngambil S3 anak 3, ini saya dengan tuntutan anak. 4 saya punya anak. Saya ini ngambil S3 ketika hamilnya Azam. Hamilnya Azam itu saya ngambil S3.
Saya ngambil S2 itu ketika Balkis masih kecil. Jadi saya punya ngambil kuliah lagi ini setelah tua. Maka saya bilang kepada anak saya, jangan kayak bapaknya lah kalau kuliah sambil kawin ini ruwet, saya bilang. Nah, istri saya itu ngambil S3, anaknya sudah 4. Ya. Jadi ngaji itu katanya pepatah Arab lah. Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Ya, sejak dari gendongan sampai meninggal. Saya itu kalau hari Jumat itu akan ngajar S3. Mahasiswa saya itu ada yang DPR wilayah Jawa Timur, ada mahasiswa saya ini kepala Kemenak di Bali, ada mahasiswa saya itu rektor di di Bondowoso, macam-macam. Jadi dia kuliah sudah jadi kepala Kemenak, ada sudah DPR gitu. Kalau saya teleponin, kuliahnya minta online aja katanya. Kenapa? Saya sedang sidang. Enak aja kamu, saya bilang. Nah, jadi coba bayangkan, sudah di DPR masih kuliah, sudah jadi rektor masih kuliah, sudah ya itu jadi kepala Menak masih kuliah, itu udah biasa. Nah, kayak kemarin itu yang baru dikukuhkan itu rektor Universitas Unija ya, Nurul Jadid itu, kayak Hamid itu, Python itu baru dikukuhkan sebelum Ramadan itu S3-nya. Nah, saya ngomong begini walaupun agak kemana, jadi saya menerangkan usul fikih ini bagaimana sampean paham, sehingga semoga saya tidak banyak halangan. Tapi sekarang ini Senin dan Selasa saya di Jember terus itu ya, karena ada awal perkuliahan di Jember itu. Nah, walaupun tidak hatam, tapi paling tidak yang sudah saya baca ini sampean paham paling tidak. Itu harapan saya begitu. Sehingga nanti jadi pembuka kepada yang lain. Dulu Waraqat ini yang hatam pada saya ini Ustaz Sayyidi dengan Ustaz Ihya dulu. Karena dulu itu saya mengajar ini 1 minggu dulu. Jadi 1 minggu mereka ngaji ke saya, setelah saya tes bisa baru disuruh mulang oleh saya. Kalau dulu saya ngajar Alfiyah ini 1 bulan saya hatamkan. Muridnya juga Sayyidi Ihya Ustaz Luqman dan Ustaz Abdul Khalik Senduro, siapa di sana rumahnya itu yang sekarang jadi kepala MI itu, Senduro atau apa itu rumahnya gini, ada Senduro apa selatannya Senduro itu, nah Pasru, di Pasru itu sekarang jadi kepala MI. Itu dulu tidak banyak, saya hataman dulu. Nah, kemudian saya hataman Kiwayatul Awam, yang hatam ke saya itu ya juga Ihya, terus Ustadz Hayyun namanya, sekarang ada di Malaysia. Tidak banyak yang hatam ke saya, karena modelnya itu hataman saya jadikan guru. Nah, saya ingin mengulangin lagi nanti ini. Nanti itu karena kekurangan guru, saya cek nanti tahun ajar bulan Syawal ini, umpamanya perempuan ini gurunya takrib kurang. Nah, saya nanti anak yang rodok pintar yang sudah Fathul Qorib bisa itu saya hataman takrib. Saman sudah ngaji Fathul Qorib, nanti saya ngaji takrib supaya saman paham nggak takrib ini, sehingga saya siapkan jadi guru ya. Kayak hataman itu, hatamannya itu bukan hataman ini, saya begini, saya namanya hataman, saya baca 1 bab, saya coba kamu baca, paham, teruskan oleh saya baca lagi 1 bab, coba kamu baca, paham, paham, sudah, tidak usah, bisa coba membaca, kamu nih, paham, udah, teruskan lagi, saya baca lagi, kamu suruh baca, paham nggak, diteruskan gitu. Nah, itu. Kemudian yang kedua, nanti ketika mau ngajar, datang ke saya mendengarkan, kamu mau ngajar, karena takut keliru nanti yang diajarkan. Maka begitu dulu, kenapa? Kekurangan guru. Nah, sama dengan Quran, kekurangan Quran begitu. Saya yang bisa-bisa itu saya ajarin Quran saya sendiri. Nah, biasanya baca saya yang lama ngajarin Fatihah. Kalau Fatihahnya sudah benar, saya sudah
mulai percaya. Fatihahnya kalau sampean 3 bulan lulus sampean sudah hebat. Kalau ngaji ke saya sampean Fatihahnya 3 bulan lulus sampean hebat sudah. Berarti sampean ini perhatian ngajinya itu. Nah, kalau sudah Fatihahnya lulus, saya sudah tidak berat karena saya meminta anak yang ngajinya sudah lancar. Sudah lancar, ya lancar yang lancar, cuma saya membenarkan apa? Makhraj-hurufnya, sifatnya dan juga tajwidnya. Karena santri di sini yang banyak ini menurut perasaan saya ya, mungkin ilmunya beda. Ini idghamnya kurang ke saya. Yang kedua, makhrajnya yang kurang ke saya. Mungkin kepada guru yang lain enggak ya. Saya kan punya ukuran-ukuran yang mungkin agak beda. Karena dulu saya kan mengajinya 3 tahap. Dulu ngaji ke kiai saya di Madura, Ki Abdul Malik, kemudian di Sidogiri, dan kemudian ngaji ke Ustaz Qori atau Dr. Qori itu dari Pakistan. Nah, itu mungkin agak rigid ngajinya itu. Nah, saya di sini lama nggak ngajar Quran itu. Maka nanti insya Allah, terutama yang laki-laki, saya ngeliat tuh banyak gurunya kurang tuh, saya akan ngajar lagi Quran, tapi hanya ngajar guru-gurunya saja saya. Itu insya Allah begitu, sebentar mungkin 1 minggu 2 minggu, semoga cepat, nggak lama seperti kayak dulu-dulunya itu. Karena sudah bagus ngajinya, mungkin hanya saya benak-benak sedikit aja. Saya kembali kepada materi. Tadi bilang kan harus sambung ya. Kemudian wa min syartihi ayyakuna muttasilan bil kalam. Syarat istisna itu harus sambung dengan pembicaraan. Contohnya, falau qala ja'al fuqaha'u, datang ulama-ulama fikih, semaqala bada yawmin illa zaidan lam yasihah. Bilang, ulama-ulama itu datang kepada saya. Di antara yang ulama siapa? Zaid misalnya. Nah, setelah ngomong bisa enggak, Zaid yang enggak datang, cuma ya enggak bener gitu kan. Nah, maka kalau istisna harus sambung. Paman ja'al fuqaha illa zaidan. Itu salah. Kalau banyak ja'al fuqaha mengomongan selain illa zaidan, itu dia sah. Atau contohnya, contoh di atas misalnya ini, pokoknya di sini contohnya lahu alayya asratun, mengomongan yang lain. Setelah itu illa tis'atan, yaitu tidak sah, harus sambung. Wa yajuzu taqdimun wasna 'alal wasna minhu. Ya. Kan tadi kan ada istisna ya. Kemudian ada wasna minhu. Contohnya begini. Ja'al qaumu illa zaidan. Ini biar kamu paham dulu. Ini sebenarnya kamu ngaji nahwu, cuman karena ini saya terangkan karena ini bicara tentang usul fiqh ya. Saya tidak bicara nahwu, bicara usul fikih. Kan ada istisna itu kan ada 3 komponen. Ada musna minhu, ada tulisna, ada mustasna, kan begitu. Pokoknya ja'al qaumu illa zaidan. Mustasna minhunya adalah al qaumu, ada tulisnya illa, kemudian zaidan itu mustasna. Paham ini ya? Ini jadi penting, tapi bukan dalam konteks ilmu nahwu, tapi dalam ilmu usul. Nah, contoh di sini, di contoh yang tadi masalah utang, contoh di sini lahu alayya asratun illa tis'atan. Lah, asratun musasna minhu illa tul isna, kemudian tis'atan itu adalah musasna. Paham ini ya? Nah, di sini wa yajuzu taqdimul musasna ala musasna minhu. Nah, berarti ibaratkan ja'al qaumu illa zaidan, berarti boleh kan ja'al, bisa zaidnya lebih dulu, tapi bahasa Arabnya jadi rusak. Maka di sini contohkan apa? Nahu maqama illa zaidan ahadun. Nah, tidak datang, tidak berdiri siapapun, tidak berdiri kecuali Zaid ahadun, siapapun. Nah, di sini
kan ahadun ini mustasna minhu Zaidan, itu adalah mustasna, maka boleh menyatakan maqama illa Zaidan ahadun. Kemudian wa yazul istisna'i min al-jinsi kama taqaddama wa min ghairihi nahu ja'al qawmu illa al-hamira. Nah, istisna itu boleh dari sejenis, contohnya ja'al qawmu illa Zaidan, sama jenis-jenis manusia itu boleh. Seperti hanya boleh tidak sejenis ja'al qawmu illal hamira, datang kaum kecuali keledai. Itu kan tidak ada hubungannya antara kaum dengan keledai, karena kaum itu adalah manusia, keledai itu adalah binatang. Itu namanya kita ini tidak satu jenis. Nah, berikutnya wasyartu lan utawi syarat al-muhsyukang ngususaken ya jusun nang apa syarat apa ayat jusun nang apa syarat ayat takada maring disii apa syarat alal masyuti ngatasi perkara kang den syarataken. Contohnya inja kalamun teko ka ing sira Banu Tamimin, sapa banu yang Pak Akrimhum maka becek mulyakaken sira kabeh. Eng Pak Akrim maka ucap mulyakaken sira, bukan sira kabeh. Aku mulyakaken sira maring Bani Tamim. Jadi di sini dijelaskan wasartul mukhassis yajuzu ayyataqaddam alal masruti. Nah, kan tadi di antaranya atas itu menggunakan syarat, kan begitu ya? Ingat sampean tadi ya, dijelaskan itu wasartu kan ya, nahu akrim Bani Tamimin injauka, ingat gitu ya, tadi di tengah itu di atas ya. Nah, sekarang kalau kasihnya pakai syarat, apakah boleh mendahului pada maksud? Contohnya gini, contoh ini kembali biar ini sekali lagi saya tidak ngajar nahwu tapi ngajar ushul fikih. Jadi biar nanti ketika baca Quran seperti ini, injauka. Nah, di sini akrim Bani Tamimin injauka. Nah, di sini syaratnya mana? Akrim Bani Tamimin. Mana syaratnya? Dibaca utuh. Mana kalau ya? Yang coba yang syaratnya yang mana? Jadi ini contohnya. Maka di sini coba di bawah ini biar kamu paham. Ya juzu ayatakat wal. Jadi syarat boleh mendahulukan. Berarti apa syaratnya? Inja kan begitu. Yang ada innya itu ada huruf syaratnya, berarti syarat. Jawab itu artinya masrut. Itu aja gampangnya. Yang ada adat syaratnya berarti syarat. Yang ada huruf jawabnya berarti masrut. Itu aja gampangnya. Ya, paham ya? Ini kamu nanti ketika belajar Quran itu, ketika sampai sudah mulai belajar ijtihad itu, supaya paham bagaimana melihatnya, mana syarat yang ada huruf syaratnya, apa maksudnya. Nah, di sini maka dicontohkan di sini nahu inja'aka. Nah, berarti syarat. Maksudnya apa? Fa'akrimhum. Wal muqayyadu lan utawi muqayyad dan utawi kang den qayyiti den pelanggeri bisradika lawan sifat
yuhmalu den tagungaken apa muqayyad alal mutlaq ngatasi mutlak ka raqabati kaya madakan budak kuidat dan koyiti apa raqabah bil iman kelawan iman fi wa'di bi ba'dil mawadi'i dan sebagian pira-pira panggonan kama kayak barang fi kafaratil qatli ngelem mateni wa utlqa dari mutlakaken apa itqu raqabah fi ba'dil mawadi'i lam sebagian panggonan kama fi kafaratil zihari kama kayak barang fi kafaratil zihari lam kafaratil zihar wa yuhmalu maka den tagungaken al-mutlaq apa mutlak al-muqayyad mengkode ihtiyatan karena hati-hati. Jadi sini wal muqayyad bisifati yuhmadu alal mutlaq, yakni nas Al-Quran atau hadis yang dikaiti atau dibatasi dengan menggunakan sifat maka juga menjadi pengikat, juga akan diikat kepada yang mutlak. Begini maksudnya. Ini contoh konkretnya begitu di Quran. Di dalam Al-Quran itu ada dua contoh. Yang pertama ayatnya, orang yang membunuh orang itu harus memberikan budak, tapi budaknya beriman. Ini apa berarti? Muqayyad. Tetapi orang yang mendihar istrinya atau orang yang sumpah wajib memerdekakan budak, itu tidak diterangkan bahwa dia itu mukmin atau tidak. Paham ini ya? Nah, sekarang ini kan ada dua. Yang orang yang membunuh, kalau dia itu nanti itu tobat, maka bayar harus memerdekakan budak yang beriman. Tetapi orang yang mendihar istrinya bilang, istriku kau seperti ibu. Nah, itu namanya zihar. Atau dia sumpah, wallahi demi Allah, padahal dia carpak. Nah, atau melanggar sumpahnya, wallahi saya ngaji, ternyata tidur. Nah, itu kan wajib bayar. Nah, kata-kata ini kalau orang yang orang yang zihar, orang yang sumpah, di situ pokok merdekakan budak. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah kalau orang yang membunuh saja yang harus beriman? Nah, kalau dia zihar, apakah dia boleh walaupun dia itu budak kafir dimerdekakan? Kan begitu pertanyaannya. Maka di sini jawabnya jelas, wa muqayyad bi syartihi 'alal mutlaq. Maka karena itu maka berarti yang muqayyad tadi itu yang orang membunuh ini kan harus beriman. Maka karena itu juga orang yang zihar budaknya harus beriman. Artinya yang mutlak itu dikoyitkan kepada yang atau mengikat kepada yang mutlak. Paham maksudnya ya? Paham maksudnya ya? Saya ulang lagi, ini kan lafaz dua, yang satu bebas, yang satu tidak bebas. Maka yang tidak bebas itu mengikat, harus yang bebas tadi ikut yang kepada yang terikat, atau dibalik yang bebas itu harus mengikuti yang terikat. Paham ini ya? Nah, itu nanti sekali lagi saya tidak ngajar nahu, tapi saya ngajar usul. Apa pentingnya? Oh, ternyata kalau nanti kami dalam kehidupan sehari-hari itu kalau baca Quran, oh ini ternyata ini umum. Nah, oh berarti ternyata ada yang khusus. Tadi ada mutlak, ada muqayyad. Oh berarti ini yang mutlak harus diikutkan kepada yang muqayyad. Ya, oke. Itu yang dimaksud begitu. Nah, boleh kenapa? Qayyuhul mutlaq 'alal muqayyad ihtiyatan. Kenapa mutlak itu harus diikatkan kepada yang muqayyad? Ya, harus hati-hati. Harus hati-hati karena hati-hati. Wa yajuzu lan menang
apa tahsisul kitab itu nahsis kitab, nahsis Al-Quran bil kitabi dengan Al-Quran. Nahu qaulihi ta'ala, contohnya Allah Ta'ala, la tangkihul musyrikati, ojo nikah sira kabeh ing pira-pira wadon musyrik. Kemudian khusus dan tasis ing daune Allah la tangkul musyrikina bi qaulihi wal muhsanati, dengan kelawan lafaz wal muhsanati minal ladina utul kitab min qablikum, wal muhsanati lan para wong wadon kang kreksa minal ladina saking wong akeh utukan paring saking wong akeh alkitab ing kitab min qablikum sak sira kabeh. Aihillu lakum, artinya halal ngati sira kabeh, mari kedue sira kabeh. Jadi kan begini, tadi kan ada am ada host. Apa host diartikan apa? Di sini diterjemah diartikan tuh malatanawalu syai'ani fasaidan. Nah, kan ini contohnya begini. Umumnya lafaz amnya Allah itu melarang menikah kepada non muslim, kan gitu umumnya. Pokoknya kita tidak beriman kepada Allah tidak boleh dinikahi. Ini kan am. Nah, kemudian hostnya ditahsis menggunakan apa? Maka ditahsis di sini tahsisnya dengan sifat itu siapa? Di sini tahsis dengan apa? Katanya wal muhsanati minal ladzina utul kitaba min qablikum. Maka ditahsis wanita-wanita yang beragama Yahudi dan Nasrani boleh dinikahi walaupun dia tidak beragama Islam. Nah, yang ulama itu khilaf kalau perempuannya yang Yahudi atau Nasrani, karena bunyi hadisnya itu awin ayatnya begitu. Beda dengan perempuan menikah dengan Yahudi dan Nasrani, beda. Kalau laki-laki muslim itu boleh menikah dengan wanita yang beragama Yahudi dan Nasrani. Ini katanya jumhur ulama. Tetapi katanya ulama yang lain seperti diantaranya Ibnu Abbas, boleh menikah wanita Yahudi Nasrani, tapi dia yang betul-betul berpegang teguh kepada kitabnya Injil dan Taurat. Betul. Nah, pertanyaan kita, apakah ada orang Yahudi Nasrani itu betul-betul mengikuti kitab Injil dan Taurat? Karena kalau dia betul-betul mesti beriman kepada Nabi Muhammad, karena di kitab suci mereka sudah diberitahu akan datang di akhir zaman nabi yang namanya Ahmad, yaitu Nabi Muhammad. Lah, maka karena itu menyimpulkan, berarti kalau begitu sampai sekarang tidak ada orang yang beragama Nasrani yang betul-betul berpegang kepada Al-Quran, kepada Taurat dan Injil yang murni. Nah, kalau begitu kesimpulannya apa? Tidak boleh menikah dengan Yahudi Nasrani yang ada sekarang. Itu sebagian ulama, diantaranya siapa? Ibnu Abbas. Itu saya masuk ke fikih takut nanti karena ini dia live, ini nanti sepotong penjelasan saya jadi salah pemahaman. Jadi istilahnya itu kawin antar umat beragama atau kawin beda agama itu, kalau laki-laki kawin dengan non muslim atau non muslimah itu dibagi dua. Ada yang tidak boleh sama sekali, yaitu orang-orang yang bukan Yahudi dan Nasrani, bukan ahli kitab. Itu sudah sepakat. Tapi kalau dengan ahli kitab ini itu ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Bukan yang memperbolehkan itu berarti mengikuti Al-Quran, atau yang tidak memperbolehkan tidak mengikuti Al-Quran, tapi cara pemahamannya yang berbeda-beda. Nah,
bagi pemahaman yang memperbolehkan dia mengambil zahir ayat. Di sini di zahir ayatnya apa? Wal muhsanatun alladziina utul kitaba, itu diperbolehkan, tapi utul kitaba min qablikum itu siapa? Nah, ada yang memahami harus mereka itu betul konsisten dengan Taurat dan Injil. Kalau tidak konsisten, dia berarti tidak halal. Yang jadi pertanyaan, apakah ada sekarang wanita-wanita Hindu itu yang masih konsisten? Di antaranya perintah untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Nah, itu kan pakai syarat yang terikat. Tetapi bagi yang memperbolehkan, ya kalau dia itu secara zahir mengimani pada agama mereka dengan segala kesalahannya, itu masih diterima. Maka dalam konsep hilafiyah. Kalau laki-lakinya muslim, perempuannya non muslim. Tetapi kalau yang laki-lakinya itu muslim, perempuan muslimah, itu tidak boleh sama sekali karena ayatnya melarang. Ya, itu yang ingin disampaikan. Nah, kembali ke wa yujuzu tahsul kitab bil kitabi. Tadi kan yang tidak boleh menikah sama sekali dengan non muslim itu kan Al-Qur'an. Kemudian yang memperbolehkan kepada wanita yang Yahudi Nasrani itu juga Al-Qur'an, atau yang mentahsis amnya menikah dengan non muslim itu ditahsis dengan ahli kitab itu juga Al-Qur'an. Itu namanya apa namanya? Tahsisul kitab bil kitab, paham ya? Nah, kemudian di sini wa tahsisul kitab bis sunnah, wa tahsisul kitab dan nahsis kitab bis sunnah kalawan hadis. Kata sisi qauli ta'ala, kalau sedhawi Allah taala, yusikum wa syada'akankum ing sira kabeh. Allah sapa Allah fi auladikum ing dalam anak-anak sira kabeh. Ila akhiri hingga akhiri ayat. Asyamilu kang mengkuh dauni Allah lil waladih maring anak al kafiri kang kafir. Nah, dan tasis bi hadis sahih ini kelawan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Apa isinya? La yaris seorang ngawarisi al kafiru sapa wong kafir al muslim orang muslim, walal kafiru dan orang kafir al muslim orang muslim. Nah, di sini bilang katanya tahsis wa sunnah, artinya boleh kita mensaksi Al-Qur'an dengan hadis Nabi. Apa di sini contohnya? Dicontohkan dalam kitabnya yusikumullahu fi auladikum. Jadi Allah itu memerintahkan kepada hambanya supaya dia dibagi harta warisannya kepada anak keturunannya. Ketika dia meninggal, maka dia itu hartanya nanti difaraid dan diberikan kepada anaknya. Nah, kalau ternyata anaknya ada yang tidak beragama Islam, itu berarti dia tidak boleh diberi dan menerima warisan. Nah, yang menyatakan itu orang kafir tidak menerima warisan dari muslim, atau muslim tidak menerima dari kafir, dari mana? Dari hadis. Namanya apa? Tahsisul kitab bis sunnah. Lafaz am di dalam Al-Quran kemudian dijelaskan secara khusus oleh hadis. Namanya tahsisul ambis, tahsisul kitab bis sunnah. Kemudian berikutnya wa tahsisus sunnah lan nahsis hadis bil kitab kalawan Al-Quran. Tahsis hadis sahih ini koyok tahsis hadis kan diriwayatkan Imam Muslim. Layar balura nerimo Allah sapa Allah salat ahadikum mari sati antasius hasidin sakafi ida ahdasa
hingga hadas tidak hadas nilekane hadas sapa wong hatta yatawadda hingga wudu sapa wong biqaulihi ta'ala lawan Allah ta'ala wa in kuntum lamun olo sira kabeh mardo itu loro au qaulihi ta'ala ila qaulihi ta'ala hingga Allah falam tajidu maka orang nemu sira kabeh ma'an ing banyu fatayammamu mongko dak tayammum sira kabeh wa in wadda lam sanajan teko as-sunnatu apa sunnah bi tayammum iklan perintah tayammum aidon harimani ba'da nuzul ayat sakwisi turuni ayat. Nah, kitab dengan hadis ini kan tidak selevel. Level tertinggi itu adalah Al-Qur'an karena itu firman Allah. Kemudian yang kedua levelnya sunnah karena dia firmannya atau perkataannya Rasul Allah. Nah, secara teori bagaimana Quran yang mutlak yang dari Allah dikhususkan oleh atau dipersempit oleh hadis, maka ini hukumnya boleh. Nah, di sini ngambil contoh apa di sini itu tentang orang yang tidak punya wudu tidak boleh sholat. Maka di sini dijelaskan itu kata hadis sahih ini la yaqbalu sholata ahadikum idza hadatsa hatta yatawadda. Maka Allah tidak menerima salat kalian ketika kamu sudah hadas sehingga kamu wudu kembali. Nah, ini melihat secara umum kan tidak boleh sholat kalau tidak punya wudu. Tapi ternyata tidak wudu. Wudu itu biasanya pakai apa biasanya? Nah, sekarang apakah boleh? Ternyata ada itu dari itu yang menjelaskan itu bukan hadis tapi justru di atasnya yaitu Al-Qur'an. Nah, di situlah kemudian bicara tentang apa? Tentang tayammum. Ternyata Al-Quran juga mentasis berarti boleh tayammum untuk siapa? Tidak semua orang ya. Ya harus dia musafir, harus perjalanannya itu hal yang tidak mengandung maksiat dan sebagainya gitu kan. Di sini Rasulullah menyatakan di sini la yaqbalu salat ahadikum hatta idza ahdasa hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat kalian apabila dia hadas hingga berwudu. Kemudian Allah menyatakan wa in kuntum mardah ala safarin dan seterusnya, maka orang yang sakit itu boleh melakukan tayammum bukan menggunakan air tapi menggunakan debu. Maka sini menyatakan fa lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idah. Walau walatis sunnatu bitamih, kemudian ada sunnah ada hadis tentang apa tentang tayammum. Tayammum ini terjadi kepada siapa pertama kali? Kepada Abu Hurairah. Jadi satu ketika ada acara khusus lah gitu. Kemudian Rasulullah itu datang dengan sahabat yang lain, ternyata Abu Hurairah itu tidak ada. Biasanya Abu Hurairah itu kan ikuti Rasulullah terus, karena dia itu melihat apa Nabi, dia mendengarkan apa yang diucapkan Nabi, dan dia melihat apa yang dilakukan sahabat dibenarkan oleh Nabi. Itu kemana-mana ikut Abu Hurairah itu. Nah, satu ketika Abu Hurairah di junub, akhirnya apa dia? Dia itu merasa risih diam dengan Rasulullah, karena Rasulullah ini kan orang yang suci dan kalau ada apa-apa diberitahu oleh malaikat gitu. Jadi dia nggak nyaman. Akhirnya dia itu karena ternyata nggak ada air musim kemarau, akhirnya guling-guling di debu. Nah, setelah guling-guling debu, singkat cerita ini mungkin rahasia Allah. Lalu setelah guling debu-debu yang pahaman dia itu adalah mandi besar, datang Rasulullah dengan kondisi terlambat. Nah, lalu tanya Rasulullah, wahai Abu Hurairah, kenapa kamu terlambat? Ya Rasulullah, saya ini junub, saya ini tidak sungkan kalau saya di samping engkau sedang saya junub. Lalu saya mau mandi besar, tidak ada air. Lalu saya guling-guling saya. Dan Rasulullah mengajari caranya tayammum yang
bener gitu asbabul wurud tentang tayamum itu. Nah, itu kan menyatakan Al-Qur'an hadis itu menyatakan bahwa orang yang tidak punya wudu tidak boleh sholat sama sekali. Lalu ternyata Al-Qur'an yang memperbolehkan kondisi tertentu yang disebut namanya tayamum. Itu maksudnya ingin disampaikan di sini dalam ini. Kemudian watasis sunnah bis sunnah, yang juga diperbolehkan mentasis hadis dengan hadis. Nah, watasis sunnati dan nasis sunnah hadis bis sunnati kelawan sunnah ka hadis sahih ini kata hadis sahih ini kaya hadis Bukhari Muslim fima ing dalam farang sakot kang ngirami as-sama'u opo udan al musyratu utawi per 10 bihadisihima ya. Apa itu? Bihadisihima ya. Bihadisihima kelawan hadis ini Bukhari dan Muslim. Laisat sadaqatun. Ora ana apa sedekah. Keliru saya. Bi hadisima laisa ora ana fima ing dalam barang dunahum sati ausukin kang ora 5 ausuk sedekatun utawi zakat. Jadi di sini menyatakan sunnah wa sunnah. Kan hadis yang lain orang itu kan wajib zakat. Seperti hadis umum bunyal Islamu ala khamsin sampai kemudian wa itauz zakat. Berarti orang itu wajib zakat. Ini umum, pokoknya dia itu punya uang berapapun harus zakat. Ini umum. Lalu ada hadis menyatakan orang yang punya harta kurang daripada 1 nisab yaitu 5 ausuk atau digramkan kurang dari 84 gram maka hukumnya tidak wajib zakat. Berarti apa ditahsis hadis dengan hadis atau sunnah dengan sunnah. Nah, kemudian berikutnya watasi sunutki bil qiyasi. Katanya watasi sunat nutki dan nahsis nutki Al-Qur'an dan hadis bil qiyasi kalawan qiyas wa ta'ni binutki wa ta'na unakni ngarwakan ingsun binut kalawan nutek kalawan nutku qaulullah ta'ala dawini Allah wa qaula rasulan dawini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni annal qiyasa kana sa'atuhu qiyas yastani itu nyender bersandar apa qiyas ila nasin maring enas min kitabillah kitab Allah au sunnatin atau sunnat faka'annahu al-muhassis moko koyok kitab dan hadis kang nahsis. Maka walaupun di sini enggak ada contohnya, boleh menahsis Al-Qur'an hadis dengan apa? Dengan qiyas. Kenapa katanya? Kenapa boleh? Karena qiyas itu mesti qiyas itu bersandar kepada Al-Qur'an dan hadis. Maka berarti seakan-akan ditahsis dengan Al-Qur'an dan hadis. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya,
Ayo baca doa. Bismillah.